Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan di segmen terakhir ini. Saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini tidak bisa dipungkiri setiap kali DPR ingin membangun sesuatu memang selalu menimbulkan pro kontra di masyarakat. Anda sendiri melihatnya ada agenda lain tidak dengan wacana pembangunan perpustakaan di DPR ini? Sebenarnya pendapat atau image daripada masyarakat itu ke DPR itu memang belakangan ini kan cukup berkurang lah ya. Karena memang kalau kita lihat ya, tiap ada melakukan suatu pembangunan, selalu memang anggaran itu terlalu besar sekali. Jadi masyarakat langsung melihat itu untuk apa. Yeah. Nah, contohnya perpustakaan ini. Kalau saya mengusulkan ya, saya kan seorang anggota DPR juga, ketua praksi Hanura juga. Saya mengusulkan pembangunan daripada perpustakaan itu yang besar itu lebih bagus dibangun oleh Kementerian Riset dan Teknologi bersama dengan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan, oke. Kementerian Pendidikan itu lebih bagus, lebih mengena. Kemudian DPR bisa memperbaiki daripada perpustakaan yang ada sekarang, artinya di make up, disesuaikan dengan filing-filing yang terbaru sekarang, ilmu pengetahuan teknologi yang perpustakaannya diadopsi dengan kos yang seminimal mungkin. Sehingga nanti masyarakat melihat bahwa DPR itu memang mementingkan daripada rakyat. Bukan sekarang itu bukan tidak mementingkan rakyat. Kita juga menghasilkan sebenarnya undang-undang, menghasilkan juga kunjungan-kunjungan ke daerah. Tetapi memang harus kita melihat bagaimana perasaan masyarakat mendengar pembangunan perpustakaan yang juga seperti tadi 570 miliar, tetapi sesuai dengan informasi teman saya Dimyati sebagai wakil ketua BURT itu hanya sekitar 100 miliar. 100 miliar itu menurut saya sudah cukup mahal untuk merenovasi itu. Jadi untuk ke depan kami dari praksi Hanura akan tetap kritis untuk melihat daripada pembangunan-pembangunan yang ada di DPR dan konstruktif untuk memberikan pendapat agar sesuai dengan program pemerintah di dalam juga penerimaan keuangan negara dan belanjanya, sehingga bisa berjalan secara paralel dan berkelanjutan dengan tidak memberatkan keuangan negara. Tetapi untuk jangka panjangnya memang dibutuhkan perpustakaan lebih bagus melalui daripada Kementerian Pendidikan, baru dengan Pemda-Pemda langsung menyentuh di desa-desa itu sendiri. Saya kira begitu. Baik, saya ke Pak Dimyati. Pak Dimyati, Anda setuju bahwa kemudian memang ada masalah trust di publik yang melihat DPR setiap kali mau membangun sesuatu kemudian menjadi sesuatu yang kontroversial dibanding-bandingkan dengan kinerja dan berbagai macam masalah yang ada di DPR? Ya memang tadi sosialisasi kurang dan juga harus berpikiran memang future of look, ya, wawasannya ke depan. Dan saya yakin publik juga akan lambat laun akan suka terhadap parpol. Tapi dalam situasi kondisi sekarang, karena banyak parpol juga terjadi konflik dan juga banyak parpol, anggota parpol yang terkena KKN, akhirnya deparpolisasi kan. Dalam arti deparpolisasi itu dibuat oleh oknum-oknum parpol itu sendiri, bukan karena rakyat. Rakyat akhirnya antipati dengan parpol. Mau bangun akhirnya apapun seperti Jakarta, Jakarta ini ada independen seperti Ahok kan. Itu bagus, terobosan-terobosan bagus, sehingga lebih efisien dan lebih efektif dan lebih terukur. Tapi parpol pun sebagai pilar demokrasi ini harus kuat. Karena parpol itu sebagai jembatan bagaimana si penguasa betul-betul untuk rakyat, dari rakyat dan buat rakyat. Baik. Terima kasih Pak Dimyati dan juga Pak Nurdin untuk waktunya bersama kami.